Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi industri dan organisasi. Untuk yang pertama yaitu definisi psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi merupakan cabang dari ilmu psikologi yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam konteks dunia kerja dan organisasi. Tujuan utama dari psikologi industri dan organisasi adalah untuk memahami perilaku individu di tempat kerja, memperbaiki kinerja organisasi, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kemudian ada lingkup psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, seleksi dan penempatan, yaitu mempelajari metode untuk mengidentifikasi dan memilih individu yang paling cocok untuk posisi tertentu dalam organisasi. Kemudian yang kedua, pelatihan dan pengembangan, yaitu menyelidiki cara-cara untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja karyawan melalui program pelatihan. Kemudian yang ketiga, evaluasi kinerja, yaitu mengembangkan metode untuk mengevaluasi kinerja karyawan, memberikan umpan balik konstruktif, dan merancang sistem insentif. Kemudian yang keempat, motivasi dan kepuasan kerja, yaitu mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja karyawan, serta mencari cara untuk meningkatkannya. Kemudian yang kelima, dinamika kelompok dan tim, yaitu meneliti cara kerja kelompok dan tim di lingkungan kerja, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama dan produktivitas. Kemudian studi kesehatan organisasi, yaitu meneliti dampak lingkungan kerja terhadap kesejahteraan dan kesehatan mental karyawan. Kemudian yang terakhir, manajemen stres dan keseimbangan kerja hidup, yaitu mempelajari cara mengelola stres dan menciptakan keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi. Kemudian metode penelitian dalam psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, survei karyawan, dengan pengumpulan data melalui kuesioner untuk mengevaluasi kepuasan, motivasi, dan resepsi karyawan terhadap organisasi. Kemudian studi kasus, analisis mendalam terhadap situasi atau masalah tertentu dalam suatu organisasi untuk memahami dinamika yang terlibat. Kemudian pengukuran kinerja, yaitu menciptakan dan menerapkan indikator untuk mengevaluasi kinerja individu atau tim. Kemudian pengamatan lapangan, dengan observasi langsung terhadap perilaku karyawan di tempat kerja untuk memahami interaksi dan dinamika. Kemudian tantangan dan isu dalam psikologi industri organisasi. Yang pertama, keseimbangan etika, yaitu tantangan terkait dengan penggunaan informasi pribadi karyawan dan keputusan etis dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, globalisasi dan keanekaragaman, yaitu memahami dan mengatasi tantangan yang muncul dalam mengelola organisasi di lingkungan kerja yang semakin global dan beragam. Kemudian teknologi dan inovasi, beradaptasi dengan perubahan teknologi dan inovasi dengan pengolahan sumber daya manusia. Kemudian peran psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi dapat bekerja sebagai konsultan, peneliti, pelatih, atau dalam peran manajemen sumber daya manusia, dan juga dapat membantu organisasi meningkatkan produktivitas, mengelola konflik, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Kemudian penerapan psikologi positif, yaitu psikologi industri dan organisasi semakin mengintegrasikan pendekatan psikologi positif yang fokus pada penguatan kelebihan individu dan organisasi, peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian tujuan yang berarti. Kemudian teori organisasi dan kepemimpinan. Psikologi industri dan organisasi juga melibatkan pemahaman teori organisasi dan kepemimpinan. Teori ini membantu mengidentifikasi model kepemimpinan yang efektif, mengelola perubahan organisasi, dan merancang struktur organisasi yang mendukung kinerja terbaik. Kemudian teknologi dalam psikologi industri dan organisasi, yaitu perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan pada praktek psikologi industri dan organisasi. Penggunaan alat evaluasi daring, analisis data besar, big data, dan kecerdasan buatan semakin diterapkan dalam seleksi karyawan, analisis kerja, dan pengembangan karyawan.
Kemudian pengembangan keterampilan dan karir. Psikologi industri dan organisasi tidak hanya bekerja pada tingkat organisasi tetapi juga membantu individu dalam pengembangan keterampilan dan karir. Hal ini melibatkan pembimbingan, penilaian bakat, dan perencanaan karir untuk memastikan bahwa karyawan dapat mencapai potensi maksimal mereka. Kemudian keseimbangan kesejahteraan dan produktivitas. Penting bagi psikolog industri dan organisasi untuk menciptakan keseimbangan antara meningkatkan produktivitas organisasi dan menjaga kesejahteraan karyawan, program kesejahteraan karyawan, kebijakan keseimbangan kerja hidup, dan strategi manajemen stres adalah beberapa aspek yang ditekan untuk mencapai tujuan ini. Kemudian pengelolaan konflik dan negosiasi. Psikolog industri dan organisasi sering terlibat dalam manajemen konflik dan negosiasi di tempat kerja. Mereka membantu merancang strategi penyelesaian konflik, meningkatkan komunikasi antar individu, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama. Kemudian pengembangan budaya organisasi, yaitu membentuk dan memperbaiki budaya organisasi adalah peran kunci psikologi industri dan organisasi, melibatkan memahami nilai-nilai norma dan sikap yang memandu perilaku di organisasi, serta mengidentifikasi cara untuk meningkatkan budaya yang mendukung tujuan strategis. Kesimpulan dari materi di atas yaitu psikologi industri dan organisasi adalah disiplin yang dinamis dan berkembang sejalan dengan perubahan di dunia kerja. Memahami faktor-faktor psikologis tempat kerja membantu organisasi menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karyawan, kesejahteraan, dan keberhasilan jangka panjang. Terus berkembangnya teknologi, globalisasi, dan tuntunan masyarakat modern memastikan bahwa psikologi industri dan organisasi tetap relevan dan menantang. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.